Halo teman-teman Myla semuanya, apa kabar? Berharap kamu semuanya berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Oke, buat teman-temanku, kali ini readingan kita bertemakan tentang tindakan dia selanjutnya setelah dia meninggalkan kamu atau setelah terjadi perpisahan antara kamu dengan dia. Nah, kita akan coba lihat di sini ya. Apakah tindakan dia selanjutnya? Apa yang dia lakukan selanjutnya untuk hidupnya dia ke depannya saat kamu dengan dia sudah terpisah? Tapi ingat ya buat teman-temanku semuanya, ini adalah bacaan secara prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, teman-temanku, fokus ke kartu ini. Kita akan lihat di sini. Energi ini juga bisa vice versa ya. Bisa saja ini kamu ataupun dia yang kebaca di sini. Nah, kita akan lihat tindakan dia selanjutnya setelah terjadi perpisahan antara kamu dengan dia. Nah, kita akan coba lihat di sini 3 energi aja ya. Nah, teman-temanku, di sini ada privilege. Kita akan lihat apa yang dia lakukan, tindakan apa yang dia lakukan saat ini ya, kedepannya setelah kamu terpisah dengan dia. Nah, oke. Nah, di bottom kita akan melihat di sini ada privilege. Nah, dan ada be surprised. Nah, aku merasakan ada sebuah energi yang muncul dalam dirinya dia setelah dia meninggalkan kamu atau setelah terjadi perpisahan antara kamu dengan dia ya. Nah, aku melihat dia begitu terkejut dengan kondisi kamu saat ini. Mungkin secara tiba-tiba aja dia mendengar ataupun melihat bahwa kamu ternyata bahagia tanpa dia. Ternyata kamu begitu bisa hidup mandiri tanpa dia ya. Ini ada kondisi jika kamu dengan pasangan kamu memiliki masalah ya dalam hubungan kamu. Tapi jika kamu yang sudah menikah ataupun sudah memiliki pasangan dan tidak ada masalah dalam hubungan kamu, abaikan readingan ini ya. Jadi ini sebenarnya buat kita-kita, teman-teman kita yang lagi berada dalam masalah hubungannya yang sudah terpisah atau terputus ya, ada yang saling meninggalkan satu sama lain ya. Dan sini aku melihat tindakan dia saat ini setelah terpisah dari kamu, dia merasa terkejut. Dia merasa terkejut melihat kamu bahwa ternyata kamu itu bisa happy tanpa dia ya. Dan seperti dia sekarang mencoba untuk mencari alasan sesuatu ya supaya bisa mendekat ke kamu. Aku melihat di situ ya, di sini di kartu ini bahwa dia seperti ada penyesalan dalam dirinya dia ya. Dia berusaha untuk mencari cara bagaimana dia itu terlihat seseorang yang istimewa di mata kamu gitu loh. Seperti dia mungkin mencari sesuatu tindakan gitu ya, dia berbuat sesuatu ya, mungkin overacting gitu ya. Dia mencoba menunjukkan pesonanya dia di sini supaya kamu bisa melihat dia kembali gitu loh. Nah, aku lihat di sini ya, ada balance. Sepertinya dia di sini seperti kayak mencari suatu keseimbangan hidupnya dia. Bisa saja setelah terpisah dari kamu, hidupnya itu begitu sangat kayak kayak tidak punya arah tujuan ya. Dan aku merasakan dia butuh keseimbangan di sini, butuh keseimbangan hidup. Jadi tindakan dia itu seperti kayak berjuang ya. Dia berusaha kembali saat ini, berusaha maksudnya untuk supaya hidupnya itu seimbang. Bisa saja dia hancur dalam segala hal, dalam hal pekerjaan, atau mungkin dia tidak bisa menyelesaikan satu masalah ya dalam hidupnya dia ya. Karena mungkin selama ini ada kamu yang selalu membantunya dia. Dan makanya saat ini dia mencoba untuk berusaha menyeimbangkan hidupnya dia saat ini ya, dalam segala hal. Begitu dalam hal percintaannya dia ataupun dalam hal finansialnya dia. Selalu dia mencari keseimbangan.
Nah, jadi ada sebuah tindakan yang dia lakukan itu fokus kepada diri dia sendiri saat ini. Dia mencoba untuk mencari keseimbangan itu, ya, berusaha untuk mencari kebahagiaan kembali. Bisa saja karena ada penyesalan tadi, ya, dia mencoba untuk membahagiakan diri dia sendiri di sini, ya. Itu sebuah tindakan dia, salah satu tindakan dia. Nanti kita akan lihat dengan kartu tarot, ya. Nah, di sini ada manifestasi. Manifest. Ada sesuatu yang dia manifestasikan saat ini. Tentang apakah itu? Bisa saja tentang pekerjaan dia, atau bisa saja tentang cintanya dia, kebahagiaannya dia. Dia mulai fokus nih, fokus dalam pencarian cinta dia. Dia mulai fokus mencari sesuatu yang bisa membuat dia bahagia. Atau bisa saja dia di sini mencari pengganti dari kamu, ya. Mungkin itu ya. Kenapa? Mungkin beberapa dari kamu tidak menginginkan untuk kembali kepada dia. Beberapa dari kamu menginginkan untuk menjauhi dia, tidak pernah ingin memberikan kesempatan kepada dia. Nah, itu berapa dari kamu ya, buat teman-temanku semuanya. Nah, jadi ada sesuatu yang dia manifestasikan dan itu ingin dia capai. Salah satunya tentang percintaannya dia ya, setelah terputus dari kamu ataupun terpisah dari kamu ya, begitu. Dan berapa dari dia sebenarnya ya ada juga sih fokus kepada pekerjaannya dia, kepada bisnisnya dia. Mungkin ya udahlah, aku tidak ingin memikirkan cita-cita dulu gitu loh, dan aku tidak memikirkan hal-hal yang berbau asmara gitu. Aku lebih fokus ke pekerjaan aja dulu. Aku pengen sukses di sini. Aku pengen menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku bisa sukses tanpa kamu gitu loh. Nah, mungkin itu ada berapa dari dia yang berpikir positif. Adapun mereka itu mulai mencari cara bahwasanya ya mungkin selama ini dia itu merasa tidak bisa mampu ya untuk menghidupi kamu ataupun untuk membahagiakan kamu. Mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan agar bisa membuat kau bahagia ya nantinya ya. Atau ada beberapa dari dia yang seperti masih terikat hubungan sama kamu dan dia seperti menginginkan untuk membahagiakan kamu. Caranya apa? Ya, dia mungkin mencari cuan yang banyak ya. Mungkin dia akan menunjukkan ke kamu bahwa aku itu bisa loh membahagiakan kamu. Nah, itu mungkin beberapa dari dia ya. Nah, di sini seperti dia menginginkan satu peluang ya. Menginginkan satu peluang bahwanya ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dia. Dan dia berharap kamu bisa memberikan peluang itu kepada dia, dan dia berharap kamu bisa menerima dia kembali. Mungkin dia sudah mulai introspeksi diri, dia sudah mulai merubah dirinya dia ya. Mungkin dari manifestasi tadi ya, dia juga mencoba untuk ya selama ini salah aku, semua ini aku yang bersalah dan aku seperti harus memperbaiki semuanya supaya kamu bisa memberikan kesempatan kepada aku gitu loh. Nah, itu beberapa dari dia ya. Di sini juga ada seperti kayak dia sedih ya. Dia merasa kayak ya hari-harinya itu begitu hampa tanpa kamu ya. Tindakan dia selama ini mungkin salah kepada kamu dan dia seperti ingin memperbaiki semuanya. Dia mulai kayak mungkin dari dulu yang sifatnya kekanak-kanakan ya. Mungkin dia tahu, dia sadar gitu loh bahwa dengan sifatnya itu sehingga kamu meninggalkan dia. Jadi tindakan dia selanjutnya ya mungkin introspeksi diri dia gitu ya. Dia mencoba mencari cara bagaimana terlihat baik di mata kamu. Bagaimana caranya aku bisa membahagiakan kamu. Nah, mungkin itu ya. Itu beberapa dari dia ya, yang menginginkan peluang untuk bisa bersama kamu kembali. Nah, oke. Nah, buat teman-temanku, kita akan lihat dengan kartu tarot apa yang akan terbaca di sini ya. Nah, oke, kita akan coba lihat kartu yang ini ya. Sebentar, masih di dalam kotak kartunya. Oke, nah ini ya. Nah, bagi teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu, oke? Nah, kita akan lihat di sini dengan kartu tarot apa yang terbaca, tindakan dia ya. Kita akan lihat tindakan dia selanjutnya apa di sini. Oke. Teman-temanku, bagi kamu yang ingin detail tentang diri kamu, tentang zodiak kamu, kunjungi channel pertama aku ya.
Myla Faiza Zafira ya. Ini channel kedua aku tentang general reading. Nah, kita akan lihat di sini ada kartu yang muncul. Nah, ini ada kartu yang muncul. Ini ada, wah ini banyak sekali ya, kita kembalikan. Oke. Oke. Nah, ini ada yang tegak lurus ya, tidak refresh. Nah, oke, kita lihat dulu zodiak yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Cancer, ada The Chariot ya, ada Cancer, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tetapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, intinya siapapun dia ya, jika ini resonate buat kamu, jika ini cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Artinya ini kartu kamu ya. Nah, kita akan lihat di sini The Chariot dan The Magician. Arti kata di sini buat teman-temanku semua, kamu memiliki satu peluang ya. Karena aku melihat di sini The Magician, kamu ini orang yang kreatif, kamu orang yang memiliki kekuatan, kamu di sini seseorang yang memiliki keahlian apapun itu. Karena The Magician ini semua elemen ada ya. Dan ini The Chariot, kamu adalah seseorang yang bisa mengendalikan hidup kamu. Arti kata di sini ya, dengan melihat kamu ini seperti ini ya, dia mulai melakukan tindakan yang benar-benar di luar ekspektasi kamu gitu ya, dimana dia pengen kembali ke kamu karena dia baru menyadari bahwa kamu adalah orang yang ya serba segalanya. Kamu terlihat orang yang kuat, kamu terlihat orang yang energik, kamu terlihat orang yang memiliki semuanya, daya tarik, pesona ya. Kamu itu bisa membahagiakan dia gitu ya. Mungkin selama ini kamu sudah berjuang buat dia, tapi dulunya dia tidak pernah melihat perjuangan kamu. Ternyata saat terpisah dari kamu, dia menyadari bahwa kamulah yang terbaik buat dia. Nah, sehingga dia di sini seperti ingin kembali ke kamu ya. Karena dia sudah mulai tahu nih, mana yang baik, mana yang buruk. Bisa saja selama ini dia ya, setelah terpisah dari kamu, dia pernah menjalin hubungan dengan beberapa orang. Atau dia pernah terkoneksi dengan beberapa orang. Tapi ternyata orang itu begitu sangat banyak manipulasinya gitu ya. Sehingga dia tahu bahwa kamulah yang terbaik. Kamu mungkin selama ini tulus kepada dia, kamu selalu baik kepada dia, kamu selalu memperjuangkan dia, tapi dia sendiri tidak menyadari hal itu. Sehingga saat setelah terpisah, baru dia sadari dan dia seperti ingin mendekat ke kamu di sini. Ya, itu aku lihat. Nah, aku merasakan ya, tindakan dia itu sebenarnya tidak ada. Ini ada The Hangman, refresh ya, dimana dia merasa bahwa dia tidak bisa merubah apapun ya, seperti dia ya, mungkin dia sudah berusaha sih, hanya saja kamu tidak bisa memberikan kesempatan kepada dia. Itu tindakan dia yang dilakukan. Setelah terpisah dari kamu, dia mencoba untuk memperbaiki diri, dia mencoba untuk melakukan hal-hal yang positif ya, tetapi semua itu tidak membawa hasil yang baik bagi dia. Karena kamu begitu punya komitmen dalam diri kamu, bahwasanya jika aku sudah disakiti, jika aku sudah ditinggalkan, aku sudah dikhianati, ya aku tidak bisa memberikan kesempatan buat dia. Itu berapa dari kamu, ya. Nah, aku merasakan di sini. Di sini ada King of Swords, refresh ya. Kamu seperti membuat sesuatu yang irasional ya, ilogikal. Biasanya kamu ataupun dia di sini ya berpikir secara logika, tetapi di sini dia tidak bisa menggunakan logikanya dia. Dia menjadi seseorang yang begitu jauh dari kebijaksanaan, ya. Jadi tindakan dia saat ini begitu sangat brutal ya. Maksudnya itu kayak brutal itu apa? Dia tidak tahu nih apa yang harus dia perbuat setelah terpisah dari kamu. Yang ada hanya penyesalan, yang ada adalah kesedihan hatinya dia, yang ada adalah ya suatu kayak ya, dia stuck gitu loh. Dalam hal apapun dia stuck di sini. Apakah itu mungkin dia karma yang dia rasakan, karma yang dia jalankan saat ini. Dia berharap semua itu akan berakhir. Ya.
buat temanku. Di sini ada two of swords, tegak lurus ya. Nah, aku merasakan di sini dia memiliki kebingungan, sangat-sangat bingung sekali. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, tindakan dia hanyalah ingin mendekat ke kamu. Salah satu tindakan dia yang begitu sangat kuat ya, yang ingin dilakukan adalah mendekat ke kamu, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Nah, salah satunya mungkin ya ingin perbaiki diri ya. Dia sudah coba. Hanya saja mungkin kamu yang tidak memberikan peluang kepada dia, ya. Buat teman-temanku semua itu. Jadi ada kebingungan di sini, ada decision ya, ada keraguan. Bisa saja ini kemungkinan terjadi ya. Dia akan bisa kayak apa ya, membuat apa ya, pikirannya itu jadi stres gitu ya. Jadi bisa saja dia di sini dalam kondisi yang begitu tidak baik ya. Nah, bisa saja itu karma yang dia rasakan. Jadi tindakan dia itu seperti tidak ada membuat perubahan dalam dirinya dia. Dia sudah berbuat apapun ya untuk mendekat ke kamu, atau dia mencoba ya. Memang ada beberapa dari mereka yang fokus ke diri sendiri ya, karena dia tahu bahwasanya kamu tidak memberikan kesempatan kepada dia. Mungkin beberapa dari dia memahami hal itu. Ternyata ya udahlah, kalau memang kamu tidak bisa memberikan kesempatan ya, mau tidak mau aku harus terima gitu dong. Tetapi ada beberapa dari mereka itu merasa bingung sendiri gitu ya. Jadi tindakan dia itu merasa sia-sia, tidak bisa apa-apa. Nah ya itu, aku lihat itu. Untuk selanjutnya aku merasakan di sini ada Seven of Pentacles. Aku melihat di sini ada kesabaran ya, yang mungkin dia rasakan. Dia terlalu bersabar ya dalam berjuang untuk diri dia, perbaikan dirinya dia. Aku melihat di sini ada sebuah tindakan yang dia lakukan ya, fokus ya dengan kesabarannya dia. Aku bersabar, baik itu dalam hal finansial aku bersabar dalam mencapai kesuksesan aku gitu loh. Aku bersabar dalam kemenangan aku akan mendapatkan kamu kembali begitu. Itu ada dari beberapa dari dia ya. Nah, dan ada berikutnya di sini ada Ten of Cups ya. Aku melihat di sini ini tegak lurus ya. Kamu akan merasakan sebuah mimpi yang akan terwujud, kebahagiaan. Ini bisa saja kamu ataupun dia. Ada beberapa dari dia yang merasa percaya diri bahwasanya ya dia akan bahagia tanpa kamu. Nah, itu ada beberapa dari dia. Walaupun mungkin dalam hatinya itu kepikiran ke kamu, tapi dia berusaha untuk menunjukkan bahwasanya aku bisa loh hidup tanpa kamu gitu. Itu beberapa dari dia. Sebuah tindakan yang dia lakukan yaitu dia berusaha sebaik mungkin di mata kamu itu terlihat tidak terjadi apa-apa begitu. Dan dia menunjukkan bahwasannya dia itu bisa sukses tanpa kamu. Nah, itu berapa dari dia. Percaya dirinya begitu tinggi ya, sehingga membuat dia mungkin bisa saja akan menjadi orang yang bahagia tanpa kamu. Ya, begitu. Oke? Nah, buat teman-temanku, itu sebuah tindakan yang mungkin dia lakukan setelah terpisah dari kamu atau setelah dia meninggalkan kamu. Semoga apapun itu kembali kepada kamu. Kamu yang akan menentukan hidup kamu sendiri. Karena di sini The Chariot, jika aku baca untuk energi kamu, kamu yang akan menentukan hidup kamu. Arti kata, jika kamu ditinggalkan oleh seseorang atau dikhianati oleh seseorang, artinya orang itu bukanlah yang terbaik buat kamu. Ya, karena kamu sudah tahu nih, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kamu pertahankan, mana yang tidak. Nah, dengan begitu hidup kamu akan bisa lebih terarah nantinya. Oke, buat teman-temanku, itulah sebuah tindakan dia ya, atau mungkin tindakan kamu ya di sini. Karena di sini juga bisa vice versa. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku semua. Semoga bisa terhibur, bahagia selalu ya. Sampai ketemu lagi, dadah.